besar, mungkin soal yang bobot tinggi, bobot rendah dan sebagainya. Oke Kak, gimana Kak? Mau sambil langsung jelasin aja nih ke teman-teman. Oke. Boleh. Kita langsung lihat aja ya teman-teman. Nah ini coba nih kita lihat ya. Teman-teman ini di laptop saya, di laptop saya. Sebenarnya juga saya dikasih sih gitu. Nah ini ada sebaran materi matematika 10 tahun terakhir. Nah sebenarnya selalu diupdate ya. Jadi setiap tahun akan selalu diupdate 10 tahun terakhir aja deh kita ambil ya. Karena kalau dari yang dulu-dulu itu saya ada dari 1979 teman-teman. Wah, teman-teman saya juga belum lahir gitu ya. Wah, gitu. Iya, dari 1979 sampai 2021 kemarin. Soal asli gitu, ya? Soal asli. Nah, jadi di setiap folder ini, jadi kalau dibuka nih tahun 2018, ya kira-kira ada 50-an kode lah teman-teman ya. Kurang lebih lah ya. Wah. Berapa, Kak? paling satu kode aja ada 15 Iya, ya? jadi tuh dulu kalau sekarang UTBK agak susah sih ya. Kalau dulu tuh namanya SBM, jadi masih pakai kertas. Nah, siswa itu masih mengoreksi ke datang ke lokasi. Nah, kita yang membuat jawabannya. Nah, jadi banyak deh kode-kode yang kita dapat ya sebelum UTBK. Tapi setelah UTBK agak susah nih teman-teman gitu ya. Koleksinya susah ya Kak ya? Iya. Lebih mudah dulu koleksinya. Oke. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman. Jadi ini benar-benar sudah kita jaring-jaring gitu ya, atau disaring-saring gitu, seleksi. Selama 10 tahun terakhir ini kira-kira seperti apa? Yuk kita lihat Kamita, kira-kira seperti apa sih nih 10 tahun ini gitu ya. Boleh, Kak. Wah, yang paling sering keluar yang mana nih? Wow. Peringkat pertama. Ada apa nih pelajaran yang paling kalian sukain biasanya integral? Ada yang paling suka? Coba boleh mungkin di kolom chatnya, aku paling suka pelajaran ini gitu. Atau jangan nggak ada lagi? Ada kali ya? Ya ini kelihatan nggak nih ya? Kelihatan ya. Oke, kelihatan ya di Zoom ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang pertama integral. Ya ada selama 10 tahun itu ada yang sekali keluar, ada 2 kali, ada 3 kali malah gitu. Sering banget keluar. Nah kalau iya benar. Nah kalau di total ada 17 gitu ya. Hampir setiap tahun teman-teman ternyata integral keluar. Mungkin ada yang ngerasa ini favorit saya integral. Iya nggak Kak? Benar. Integral. Gitu. Nah, trigonometri juga gitu, 17 kali, terus turunan. Nah, yang saya pingin, nah ini agak berbeda ya teman-teman. Nah, kalau yang hijau itu setiap tahun keluar dan di UTBK 2 tahun ya, karena kan mulainya UTBK 2019 sama 2021. Kenapa 2020 nggak ada? Karena kan TPS ya teman-teman. Waktu itu pas ada COVID kalau salah ya, ada COVID, jadi diganti semuanya TPS gitu. Jadi matematika saintek nggak ada, jadi datanya ya memang nggak ada jadinya. Enak ya 2020 ya? Iya benar. Matematika saintek bebas nggak ada saintek gitu. Nah jadi yang saya ijoin itu yang 2 tahun keluar di 2019 dan 2021 teman-teman. Jadi yang saya ijoin kemungkinan itu kayaknya bakalan keluar deh, kayaknya gitu ya. Bakalan keluar. Dari data ternyata, kita kemarin ada data ya Kak ya. Jadi kalau dari data yang warna hijau ternyata memang dari 10 tahun terakhir tuh dia keluar terus gitu. Dan banyak ya Kak ya? Banyak. Kayak gitu. Nah kalau yang saya pingin nih gitu. Ya, kalau pink kira-kira apa nih? Nah, kalau dilihat datanya, pink itu keluar di 1 tahun aja ya di 2019 atau di 2021 teman-teman. Tapi di sebelumnya itu sering keluar. Jadi di 8 tahun sebelumnya itu sering keluar, tapi di 2 tahun ini cuma 1 kali keluarnya di tahun 2019 atau di tahun 2021 gitu. Nah, jadi kemungkinan yang pink juga pasti keluar gitu teman-teman, karena di sebelum-sebelumnya nih itu sering keluar begitu Kamit. Jadi kayak ada yang nanya deh Kak di chat. Ini buat sosum atau buat saintek jadinya nih ya? Yang untuk hari ini. Iya. Hari ini matematika saintek. Nah, untuk sosum teman-teman nanti ada matematika TPS ya, kuantitatif dan pengetahuan umumnya. Nanti ditunggu aja dilihat jadwalnya ya. Tapi juga mungkin ada nggak sih Kak bab yang dari saintek ini sebenarnya kayak suka keluar juga di sosum dari bab yang ini yang ada nih. Kira-kira mungkin kayak matriks gitu ya Kak ya? Ya, betul. Jadi betul tuh kata Kamita. Jadi kayak matriks atau statistika gitu ya. Nah, bisa juga fungsi komposisi.
Nah, itu bisa jadi keluar di TPS juga gitu, teman-teman. Tapi itu nanti wilayahnya Kak Ircas gitu ya. Nanti Kak Ircas yang nggak datang hari ini, biar dia yang lebih paham gitu ya. Kalau saya bagiannya matematika saintek. Gitu. Oke, saya bagian apa, Kak? Nah, saintek juga. Gitu. Oke. Ini kan pawang ya, gitu ya. Ada master. Oke, gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, ini yang pink itu yang sering keluar dulu-dulunya, tapi di 2 tahun ini baru 1 kali keluar. Nah, kalau yang warna kuning gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat datanya di sebelum-sebelumnya itu jarang keluar. Tapi tiba-tiba di UTBK keluar. Wow. Gitu. Jadi kalau kata anak-anak, nambah-nambahin aja sih. Nambah-nambahin aja ya. Kemarin nggak keluar, kenapa sekarang keluar gitu. Iya, gitu. Jadi yang kuning bisa saya hilangkan kali ya. Jadi saya ambil nih 15 soal. Kira-kira yang warna hijau sama pink aja dulu teman-teman gitu. Iya. Karena kan 15 soal ya kayak besok ya. Iya gitu. Gitu. Oke, jadi dari sebelahan ini kita ambil titik waspada ada 15 soal teman-teman. Yuk kita lihat seperti apa. Wow. Nah, ini 15 soal ya. Ini prediksi ya teman-teman. Mudah-mudahan 100% benar. Mudah-mudahan 99,99%. Mudah-mudahan ya teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi ya, ini udah saya urutkan dari yang sering banget muncul dari integral ada 17 tadi kan gitu. Sampai ya matematika keuangan nih 3 tahun terakhir keluar terus gitu. Matematika keuangan. Wow. Itu juga di TPS juga nggak sih Kak ya? Keuangan? Matematika keuangan kayaknya kurang tahu juga ya, tapi lebih banyaknya barisan dan deret kayaknya. Barisan dan deret ya. Oke. Sip. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dari 15 ini kira-kira ini kan cuma saran ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa difokuskan ke sini gitu ya. Nah, kalau misalkan ini udah manteng gitu ya. Nah, bisa tambahin bab yang lain yang tadi itu gitu ya. Yang warna kuning tadi gitu. Ini aja udah pusing. Udah banyak banget ya. Gitu. Oke. Nah, selain itu nih Kamita, dari 15 ini kan teman-teman waktunya terbatas ya. Kalau nggak salah berapa menit teman-teman? 20 menitan ya kalau nggak salah. Bener ya? Iya, betul. Nah, kan itu waktunya mepet banget gak sih? Betul banget. Bener ya? Bener ya? Nah, jadi ini sudah saya buat juga dari soal yang sulit dan mudah gitu ya. Nah, soal sulit dan mudah ini nggak ambil sembarang teman-teman. Nah, jadi kita tuh kan ada tryout gratis tuh ya teman-teman ya. Dari tryout gratis itu datanya diolah nih. Nah, ada namanya nilai tertentu yang dimana ya dari soal itu ya per subbabnya bisa kelihatan nih. Oh, soal ini susah nih gitu. Soal ini mudah gitu. Nah, dari bab ini ya nggak semuanya sih ya. Rata-rata ya kita ambil rata-ratanya ya integral itu termasuk soal yang sulit gitu. Sulit. Dan bobotnya tinggi ternyata. Ya, biasanya kan kalau sulit biasanya bobotnya tinggi gitu ya. Kalau yang mudah itu bobotnya biasanya rendah. Tapi teman-teman nggak usah memikirkan bobotnya dulu nih. Yang penting teman-teman bisa ngerjain dulu sebenarnya. Ini kan cuma memprediksi kalau ini sulit atau mudahnya gitu. Nah, saran kita cuma menyarankan lebih baik ke mudahnya dulu gitu. Jadi kan teman-teman dari 15 soal tiba-tiba soalnya dimensi 3, wah 10 menit nggak selesai gitu. Waktunya gimana Kak? Habis gitu kan. Cari yang paling mudah dan kira-kira mengerjakannya tuh waktunya butuhnya sedikit gitu. Jadi efektif ya. Iya. Biar keburu waktunya, biar nggak kehabisan waktunya. Oke, benar-benar. Jadi ada apa aja nih Kamita nih ya? Di sini ada limit. Ya enggak? Terus ada eksponen dan logaritma, biasanya satu paket nih, eksponen dan logaritma gitu. Betul. Nah, terus barisan dan deret ya. Nah, itu juga termasuk mudah dan sering keluar ya di 10 tahun terakhir tadi. Nah, transformasi geometri juga mudah. Gitu. Terus ada sistem persamaan. Nah, ini sistem persamaan kadang-kadang keluar juga di TPS nih teman-teman. Iya. Ya. Ada yang beririsan juga lah ya, masih ada yang sama ya. Iya, kan kalau sistem persamaan tinggal substitusi eliminasi gitu aja ya, mudah jadinya. Tapi kalau kata anak nggak mudah juga. Ya sih. Oh gitu ya, mudah juga. Ya, jadi harus sering latihan sih. Kayaknya sih ini kan kita memprediksi ini soalnya yang kalau dilihat dari data nih teman-teman ya itu termasuk yang nilainya banyak yang ngerjain. Jadi kalau dari data kira-kira ini dari 1.000 orang ternyata 700 orang yang benar, berarti kan mudah gitu ya teman-teman. Jadi kita melihatnya seperti itu gitu. Faktanya seperti itu ternyata. Iya benar, jadi ada data seperti itu kita. Oke, sip. Oke Kak, berarti informasi udah cukup lengkap nggak teman-teman nih
tentang terkait tadi titik waspada bab apa aja yang sering keluar, bobotnya tinggi, bobotnya rendah, seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa lebih fokus jadinya belajar ya ke bab-bab yang ini gitu. Tapi ya juga nggak memungkiri, jangan akhirnya bab yang lain juga nggak dipelajarin sama sekali ya kayak. Ya. Gitu. Tapi ini dulu sih, jadi ini dulu ya. lebih harus apa istilahnya dimatengin gitu, lewat latihan bang soal. Gitu. Siap. Oke, gitu Kak berarti tadi nih. Kita lebih sekarang ngapain lagi? Soal ya. Oh, ini kan ada soal yang sulit nih Kamita nih, gitu kan. Boleh. Nah, soal yang sulit itu belum tentu sulit sih teman-teman ya, gitu. Karena mungkin ada bab-bab tertentu yang teman-teman katanya sulit, ternyata pas dikerjain ternyata nggak sulit ya. Nah, nanti kita buat seperti itu, apakah benar gitu ya? Soalnya tadi sulit jadi mudah. Versi gitu ya. Nah, sulit atau tidaknya kan kalian harus sering latihan ya. Kalau banyak latihan insya Allah bisa gitu. Nah, gimana tuh kalau soal sulit jadi mudah kan nilai bobotnya tinggi kita bisa. Wah, berarti nilainya makin bagus nanti teman-teman. Ada yang chat tuh Kak. Tuh, ada yang bilang tuh, matematika keuangan yang kayak suku bunga tabungan gitu ya Kak. Iya benar. Betul banget. Biasanya yang keluar tuh baru bunga majemuk. Bunga majemuk. Bunga majemuk 3 tahun ini nih ya. 3 tahun ini bunga majemuk. Jadi kalau kakak lihat itu terus tuh yang keluar bunga majemuk ya. Menabung di tahun berapa gitu. Paling bunganya beda berapa. Di waktu ya, kayak semesteran, cawu, per berapa bulan sekali. Periode pembungaannya yang harus diperhatikan gitu. Oke. Kalau gitu next kita langsung bahas aja soal-soal yang sulit kali ya, sulit dan mudah. Tiba-tiba langsung ada tentang trigono. Waduh, trigono ya. Kayak ini Kamita di makanannya nih. Nanti kita ada 2 versi kali ya. Mungkin kalau kakak menjelaskan secara ini, terus Kaudi ada cara yang lebih enak, lebih gampang, lebih simpel. Oke, nanti ya kalau ada ya. Kalau ada. Ya boleh ya. Ya silakan. Papan tulis kali ya. Boleh. Coba kita cek. Soalnya apa? Mungkin teman-teman bisa nyoba juga dulu gitu sekalian ya. Itu ada segitiga ABC diketahui. Oke, berarti biasanya kalau soal kayak gini, kakak biasanya gambar dulu segitiga ya, biar lebih enak ya. Oke, kalau kakak coba gambar, kelihatan nggak nih Kak? Ambil aja segitiga sembarang. Terlihat? Jelas ya? Oke, misalkan ini ada segitiga ABC ya. Nah, gitu. ABC. Nah, lalu diketahui sinus A-nya sudah ada, tangin B-nya sudah ada, itu artinya panjang AC ya. Panjang AC-nya 4. Di sini sisinya diketahui 4. Nah, lalu diketahui yang ditanyakan adalah panjang AB-nya berapa. Di sini masih nggak tahu berapa. Oke, kita punya sinus A ya. Sinus A-nya sudah ada di sini, nilainya adalah setengah. Lalu ada tangin B-nya, nilainya 2. Nah, ini kan kalau ngelihat soal seperti ini, wah ini gimana ya yang mau ditanya ini? Mungkin ada beberapa kebayang pakai aturan sinusnya nggak sih? Aturan sinus kan masih ingat nggak kalian? Kita bisa ambil misalnya nih, di sini ada sudut B, berarti sinus B, nanti yang atasnya pakai sisinya AC. Terus kalau yang ditanyakan ini nih, berarti kita bisa cari panjang AB, sudutnya C. Tapi di sini sudut C-nya belum ada, gitu. Ini kan jadinya susah nih. Nah, berarti kita minta bantuan aja. Nah, kakak coba ya. Kakak mau ambil dari titik C, kakak tarik tegak lurus ke AB ke sini. Nah, ini tegak lurus, anggap aja ini tinggi. Nah, dari sini nanti kita bisa gunakan aturan sinusnya aja kali ya. Karena di sini udah ada sinus A, lalu ada sisi yang ini sama yang ini. Nah, berarti kakak bisa ambil nih sinus A-nya. Ini nanti nilainya sama dengan, masih ingat nggak kalian rumusnya sinus? Sinus itu kan berarti depan dibagi miring ya. Berarti kakak bisa ambil depannya T dibagi miringnya 4. Gitu teman-teman. Jelas nggak? Jadi kakak ambil ya, sinus A-nya setengah sama dengan T per 4. Dari sini nanti diperoleh jadinya nilai T-nya 2. Ini kakak coret ya. Nah, berarti dapat nih dari sini. T-nya sama dengan 2. Dapat ya kak ya? Di sini 2. Gitu. Gimana teman-teman? Kalau ada yang mau nanya, silakan ya, nanti bisa. Misalnya kayak, aku bingung kak itu dapatnya dari mana, rumusnya seperti apa gitu. Kakak mau nulisin rumusnya nanti muat nggak ya di sini? Bentar kakak hapus dulu ya. Oke, nih seperti ini. Jadi nanti dari sini pakai aturan sinus. Ingat, sinus itu sama dengan depan per miring. Demi ya. Nah, nanti kakak bisa ambil nih.
Karena ini sudutnya A, berarti ini depannya, ini yang miringnya. Nah, nanti langsung dapat ya. Oke. Berikutnya kita mau nyari, tadi kita punya apa sih yang kita punya? Tangen B ya. Oh, hubungannya sama B. Di sini kakak ambil tangen B gitu. Tangen itu apa berapa sih? Oh, ternyata tangen itu bisa pakai rumusnya depan per samping ya. Desa. Nah, ini depannya, ini sampingnya untuk tangennya gitu. Nah, berarti sampingnya misalkan kakak misalkan aja di sini ada huruf D gitu ya. Berarti BD. Kita bisa cari sisi BD-nya dulu. Nah, berarti tangen B adalah T per sisi BD. Oke. Ini sudah ada tadi tangen di situ 2 ya. Ini sama dengan 2. Nah, berarti dari sini nanti diperoleh BD-nya sama dengan T dibagi 2. T-nya adalah 2. 2 dibagi 2. Jadi BD-nya 1. Dapat di sini 1. Ya nggak sih, teman-teman? Kurang jelas, Kak. Kurang jelas. Apanya, suaranya atau Penjelasannya kayaknya. Oh, penjelasannya. Oke, bingung ya? Lanjutin dulu aja. Ntar Oke, bingungnya pas gimana. Nanti gimana bingungnya. Oke. Jadi di sini nanti dapat ya, BD-nya 1. Kita mau nyari kan sebenarnya panjang AB. Berarti kita butuh apa? AD-nya ya, Kak ya. Nah, dari sini cari AD. Bentar. AD berarti bisa pakai ini juga ya. Tadi kan sinus nih. Nah, berarti kalau kakak mau cari pakai tangen atau pakai cos yang A kan juga dapat ya. Dari sini kakak ambil ya. Bentar. Muat nggak nih? Oke, ini tadi sinus A-nya setengah. Oke, Pitagoras gimana, Kak? Pitagoras boleh sih, langsung aja iya. AD ya. Oke. AD sama dengan akar dari AC kuadrat kurangin CD kuadrat ya, Kak ya? Ya. Oke, bisa langsung nanti gitu. Ini langsung dapat nih. AC-nya berapa? AC-nya 4 ya. 4 kuadrat kurang 2 kuadrat. Jadi ketemu akar 12 atau 2 akar 3. Nah, dapat sih sebenarnya. Berarti udah ketemu deh. Yang ditanya adalah panjang AB-nya. Jadi 1 tambah 2 akar 3. Jawabannya mana, Kak? Yang C. Gitu. Ini. Dapat deh panjang AB-nya sama dengan 1 tambah 2 akar 3. Gitu. Sorry. Nah, seperti itu. Bingung ya? Ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bapak. Sisi AD nggak sama dengan kecepatan. Yang nanya kecepatan. Benar-benar. Kakak bisa baca. Yang mana, Kak? Yang mana? Sabar ya. Agak dimundurin dulu, Kak. Kecepatan, Kak. I see. Oke, boleh. Kalau mau dijelasin lagi, diulang lagi, lebih teratur, boleh sih. Mau dihapus aja, Kak? Boleh. Kakak jelasin ulang diulang ya? Maaf ya. Kecepatan ya? Kecepatan atau sinyalnya yang jelek tadi? Nyampeinnya pas ya? Sinyal oke nggak? Aman ya, aman. Mudah-mudahan. Ya. Space-nya kayak kakak nulisnya harus lebih kecil-kecil kali ya, Kak ya? Maaf. Ulang. Oke, lebih teratur lagi. Bentar ya. Jadi ini ada segitiga tadi. Kakak nulisnya agak di sini ya. Wow, petir. ABC. Oke, ini segitiga ABC gitu. Lalu diketahui panjang AC-nya kan 4. Kan gitu ya. Terus tadi adanya sinus A sama tangen B, kan gitu. Nah, yang mau ditanya adalah panjang AB-nya berapa di sini. Masih nggak tahu berapa gitu kan ya. Nah, berarti dari sini tadi kakak tarik dari C tegak lurus ya. Ini kakak tarik ke sini siku-siku, anggap aja ini D. Nah, kakak akan gunakan maaf. Kedengaran petir ya. Jadi yang ditanya nih sebenarnya berapakah panjang AB-nya? Kita bisa cari CD dulu ya. Kakak mau ambil CD-nya dulu. Dapatnya dari mana? Dari sinus gitu. Nah, kita punya di sini sinus A, ya Kak ya. Sinus A sama dengan, kalau dari rumusnya kan harusnya CD dibagi AC. Kan gitu ya. Nah, makanya nanti dapat nih. Sinus A-nya sudah ada, nilainya setengah. CD-nya kita mau cari. AC-nya udah ada 4. Nah, dari sini nanti dapat CD-nya sama dengan 2 ya. Ini kakak ambil CD sama dengan 4 dibagi 2 atau 2. Dapat CD-nya 2. Oke. Kita sekarang mau nyari AD ya. Pakai Pitagoras tadi. Berarti kakak ambil di sini.
AD sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangin CD kuadrat. Sehingga nanti diperoleh nih si AD-nya. AC-nya berapa? AC-nya 4 kan ya? 4 kuadrat dikurangin 2 kuadrat. Maka diperoleh akar 12 atau 2 akar 3. Nah, dapat ya? AD-nya 2 akar 3. Nah, sekarang kita mau nyari BD. Nah, BD-nya itu belum tahu. Tapi tenang aja, karena sudah ada tangen B. Tangen B-nya berapa? Tangen B-nya udah ada di situ. Kakak bisa ambil tangen B sama dengan, kalau dari rumusnya kan, CD dibagi DB. Nah, dari sini nanti dapat ya, tangen B-nya 2. CD-nya sudah punya 2 juga, dibagi DB. Nah, dapatlah DB-nya sama dengan 2 dibagi 2 atau 1. Udah selesai. Jadi dapat panjang AB-nya sama dengan 2 akar 3 tambah 1 gitu. Nah, sekarang jelas ya? Ini lebih rinci ya sekarang ya. Maaf ya, tadi berantakan. Seperti itu. Oke, luar biasa nih Kamita. Nah, ini soal, teman-teman enggak? Ini soal asli ya katanya sih di 2021 nih gitu. Iya, baru banget nih, masih anget ya kemarin. Jadi ini sebenarnya banyak yang mengerjakan dengan cara aturan sinus atau kosinus nih. Sebenarnya bisa juga pakai perbandingan biasa ternyata teman-teman. Ya, gimana teman-teman? Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada mau screenshot tadi mungkin udah ada yang mau screenshot, mungkin caranya boleh. Kak tadi udah di zoom belum Kak operator? Mungkin bisa di zoomin kalau ada yang mau screenshot gitu. Iya. Terus tadi kakak baca nih, aku langsung paham ya. Jadi ada yang bilang saya lupa rumusnya. Iya sih. Masalahnya kalau kamu lupa rumus sinus, kosinus sama tangen ya. Tadi buka lagi ya catatannya. Ya, sin to demi, cos sami, tangen desa itu. Gitu. Demi sami desa, teman-teman. Diingat-ingat lagi. Alhamdulillah paham ya. Oke, next aja Kak Wita, kita ke soal berikutnya. Boleh, karena Kak. ada masih banyak nih teman-teman. Ya, soal berikutnya tentang apa ya? Wah, barisan dan deret. Barisan dan deret ya. Ya, ini sering keluar juga nih teman-teman. Ini soal asli juga. Jadi saya sengaja ambil soal asli teman-teman. Ya gimana ke teman-teman nanti ngelihat nih kira-kira nih soal ini bisa nggak sih di bawah 1 menit atau di atas 1 menit gitu ya. Nah, kita sih usahakan pakai cara yang kira-kira teman-teman bisa memahaminya dengan secara konsep dulu, baru nanti kalau ada cara mudah, biasanya ada syarat sih ya. Nggak semuanya seperti itu, tapi nanti kita sampaikan teman-teman. Oke? Bisa seperti itu. Oke Kamita, ini gimana? Mau dicoba dulu? Coba boleh. Oke. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Oke, ini kakak hapus ya. Tadi. Oke, untuk soal berikutnya di situ ada soal tentang misalkan X1, X2, X3 hingga Xn merupakan suku barisan aritmatika. Oke, jika diketahui di soal X1 tambah X3 tambah X5 dan seterusnya hingga X2n-1, ini sudah ada rumusnya ternyata. N kali N-1 per 2 untuk setiap N lebih dari sama dengan 1. Kan gitu ya. Yang ditanya adalah bedanya berapa. Jadi kakak ambil aja nih. Kita ambil aja di sini. Kalau kita ambil N-nya sama dengan 1. Kau boleh langsung substitusi ke informasi di soalnya. Berarti kan kalau N-nya sama dengan 1 kan dari barisannya ini sama dengan X1 ya. Atau suku pertamanya sebenarnya. X1-nya kita tinggal substitusi N-nya diganti dengan 1. Jadi 1 kali 1 min 1 dibagi 2. Sehingga diperoleh X1-nya ternyata nilainya 0. Gitu. Jelas nggak teman-teman? Jadi kakak cuma ganti N-nya dengan angka 1. Berikutnya, kakak ganti dengan angka 2 N-nya. N2. Nah, berarti kalau N2 itu kan jadi X3 ya. Karena kita tadi punya di situ X1, X3, X5, dan seterusnya ya. Nah, kakak ganti dengan N-nya diganti 2, kita dapatnya X3. Ini kakak ganti nih. 2 kali 2 min 1 dibagi 2. Nah, dari sini kita peroleh jadinya 1 ya. Karena 2 dibagi 2. Ini 1. Ternyata tadi X1 itu kan sama aja dengan suku pertama ya kayak. Ini sama dengan A. Ini tadi 0. Nilainya 0. Nah, sedangkan X3-nya di sini, ini sebenarnya sama aja dengan suku ketiganya. Kenapa? Karena tadi barisannya X1, X2, X3 berurutan. Nah, berarti ini sama aja dengan X3 itu atau U3
rumus di aritmatika kan biasanya rumusnya A ditambah 2B, ya nggak sih? Nah, masih ingat nggak kalian? UN sama dengan A ditambah N-1 kali B gitu. Sehingga ini nilainya sama aja sebenarnya A tambah 2B, yaitu 1A. Nah, kita dapat ya. A-nya sudah jelas tadi, A-nya 0. Nah, ini masukin ya substitusi 2B sama dengan 1. Berarti ketemu langsung B-nya jadi dapat nilainya setengah. Karena yang ditanya adalah berapakah bedanya. Seperti itu teman-teman. Gimana, jelas tidak? Silakan kalau ada yang mau ditanya, silakan mungkin. Boleh. Oke, Kamita, ini sedikit ada tambahan kau silakan, mungkin ada sedikit ralat dikit ya. Oh, ralat. Yang mana, Kak? Jadi ini kan sebenarnya jumlah Kamita ya. Jadi Jumlahan, kalau betul. misalkan kita jumlah nih, kalau misalkan N-nya 1, betul tuh X1 gitu kan. Tapi kalau kita masukin N-nya 2, betul. Maaf, berarti artinya di situ adalah X1 tambah X3 gitu. Berarti kalau N-nya 2, X1 tambah X3 berarti gitu. ini salah kayak, maaf. Ya itu udah benar sih, cuma yang di sini doang. Benar. Oke. Jadi tadi X1 tambah X3. Nah, di situ ya. Betul. Karena jumlah ya, Kak ya. Ini sama dengan 1 ya. Nah, X1-nya kan 0. Betul, 0. X3-nya tadi pakai rumusnya tadi ya. Nah, ya, betul. 2B. Ini juga tetap aja kebetulan karena X1-nya 0. Iya kan ya, Kak ya? Jadi nanti, dan kebetulan tadi X1 adalah suku pertama si A tadi. Iya. Nah, ini juga 0 ya. 0 tambah 2B sama dengan 1. Tetap sih dapatnya B-nya setengah. Betul, hasilnya B-nya setengah, betul. Makasih ya. Oke, Kak, saya nambahin dikit lagi boleh nggak? Boleh, Kak, silakan Kak. Ini cara yang silakan, Kak. Cara yang lain aja ya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya cara yang lain ada rumus SN ya. Dari SN itu sebenarnya kita bisa dapat apa aja sih gitu ya, teman-teman. Jadi ini boleh kita hapus dulu ya, Kamita ya. Boleh ya. Kak, bentar deh, Kak. Ini tadi ada yang bilang juga, Sherly, kenapa yang satunya U3 Kak bukan S3? Bener, Sherly, maaf ya. Tadi Kakak salah. Jadi ini S3 jadinya Sherly ya. Jadi maksudnya S3 tuh jumlahan dari X1 sama X3-nya gitu. Karena yang rumus yang N kali N-1/2 adalah SN-nya gitu. Maksudnya itu kan ya, Sherly, ya Kak? Dari situ. Oke, saya coba ya menyampaikan yang cara lain, tapi sebenarnya kan ini jumlah gitu. Jadi gini teman-teman, ini saya pinjam dulu yang ini. Jadi karena ini jumlah gitu ya, jadi kita masuknya ke jumlah N suku pertama. Nah, kita tahu ya namanya jumlah N suku pertama itu SN. Jadi SN itu ya, kalau bentuknya nanti saya ubah dulu deh. Jadi PN kuadrat ditambah QN. Bentuknya biasanya gini nih, untuk barisan aritmatika. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat apa aja sih gitu ya. Dari sini ternyata kita bisa dapat 3 kalau tidak salah ya. Yang pertama adalah A nih, suku pertamanya gitu. Suku pertama berarti dimasukin aja N-nya 1 karena S1 gitu. Berarti didapat P ditambah Q gitu. Oke. Terus bisa juga kita dapat bedanya gitu. Bedanya itu adalah turunan kedua dari SN-nya. Jadi kalau misalkan kita turunin 2 kali nih. Nah, nanti didapat deh bedanya adalah 2 kali P, teman-teman. Itu ya, bisa dapat itu. Nah, yang ketiga kita bisa juga dapat UN, teman-teman. Ya, UN itu adalah tinggal apa namanya? Kita turunin aja apa namanya SN-nya, turunan pertamanya dikurang sama P, teman-teman. Ya, dikurang sama P-nya. Oke. Nah, kita bisa dapat 3 ini, teman-teman. Oke. Nah, kita kembali lagi ke soal. Jadi kalau misalkan kita lihat nih di sini ada X1, X2, X3 sampai Xn. Katanya ini barisan aritmatika. Ya, aritmatika lah pokoknya gini ya. Nah, dari sini kan artinya kita tahu ya kalau ini adalah ditambah beda ya gitu ya, ditambah beda. Kalau aritmatika tuh ada beda, kalau geometri ada rasio. Nah, dari X2 ke X3 juga ditambah beda gitu, teman-teman. Bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, dari sini berarti dari apa namanya U1 ke X1 maksudnya ya, sampai ke X3 berarti ditambah berapa beda? Beda ditambah beda, berarti 2B gitu kan ya, teman-teman. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, dari sini kita lihat
ya, di sini ada jumlah X3 ditambah X1 ditambah X3 tambah X5 sampai X yang terakhir. Itu sama dengan ini. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini X1 tambah X3 ditambah X5 dan seterusnya sampai X yang terakhir. Nah, ini katanya kalau misalkan ini kita kali ya teman-teman, N kuadrat dikurang N langsung dibagi 2. Saya ambil seperti itu. Berarti jadinya setengah N kuadrat ya dikurang sama setengah N. Nah, kalau kita lihat kan bentuknya mirip nih teman-teman. Seperti ini. Iya nggak? Mati. Oh, ya, lanjut. Oke. Nah, jadi bentuknya ini mirip nih seperti ini. Berarti ini adalah P-nya gitu kan setengah. Ini Q-nya juga min setengah gitu. Nah, karena yang ditanya adalah beda dari barisan yang atas, teman-teman. Nah, sementara yang diketahui barisan yang bawah, ini beda antara X1 dengan X3 itu adalah 2B. Ingat ya, X1 dengan X3 bedanya 2B. Berarti di sini 2B. Nah, beda suatu barisan ini adalah kita tulis beda ya, dari rumus SN gitu kan. Nah, dari rumus SN kita tahu yaitu 2 kali P. Gitu kan. Nah ya P-nya kan setengah dikali 2 gitu aja ya. Setengah dikali 2 gitu. Berarti ya udah setengah dikali 2 gitu. Nah 2-nya coret. Dapat deh bedanya setengah deh gitu teman-teman. Gimana? Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kira-kira ada mau ditanyakan? Oke, alhamdulillah. Ada yang mau ditanya silakan boleh. Mantap Kak, apa tuh penjelasannya? Makasih. Oke, udah jelas ya. Yuk kita next lagi nih. Kira-kira kalau ini tadi berarti hafalan ya kayak ini ya Kak? Betul, ini harus dihafal nih kalau ada rumus SN ya. Seperti itu. Gitu. Tambahan nih berarti ilmu pengetahuan baru. Tadi beda S double aksen ya Kak? Iya, turunan kedua dari SN-nya. Itu kalau UN turunan pertama kurangin P. Oke, ini dihafalin ya ini ya. Oke Kak, sudah sip. Oke, wah ini soal apa nih Kak? Transformasi geometri. Nah ini juga soal asli nih di 2019 kalau tidak salah. Kak Udi ada yang nanya. Oh iya. Kalau 2B, kenapa enggak 2 kali 2P Kak katanya? Yang ini tadi. Ya, jadi kalau misalkan kita tulis gini. Pakai warna merah mungkin? Jadi beda dari barisan ini itu adalah B. Gitu ya teman-teman. Oke. Tapi beda dari deret ini ya. Ini kan deretnya dari X1 ke X3 gitu kan. Nah, beda untuk barisan tersebut ya udah ya, bedanya antara X1 ke X3 kalau kita lihat dari yang di sini itu 2B. Langsung gitu. 2B. Gitu ya. Jadi bedanya ini di sini adalah setengah kali 2. Setengah kali 2. Nah, karena di sini X1 dengan X3 untuk deret barisan yang di atas itu bedanya adalah 2B gitu. Ngerti ya teman-teman? Jadi beda yang di sini ya tetap setengah kali 2 gitu. Tapi antara ini dengan ini kalau kita lihat di sini kan ya ini 2B gitu maksudnya. Oke, seperti itu ya maksudnya. Oke, terima kasih. Lanjut ya Kak, tadi soal yang ini. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Teman-teman mohon maaf nih nggak sempat bahas satu-satu. Jadi karena soalnya masih banyak dan tapi waktu terbatas ya kita manfaatkan kira-kira soal sulit apa lagi nih yang bisa kita sajikan ke teman-teman gitu. Oke, next ya Kak. Tadi mana Pak Hapus? Sorry. Oke, maaf ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ya. Soal berikutnya, soal yang ketiga tentang transformasi. Ini Kakak hapus ya. Oke, kalau soal yang ini berikutnya, yang transformasi ya, ada garis Y sama dengan AX plus B. Jadi kakak ngambilnya dari titik dulu ya teman-teman ya. Misalkan gini, di situ kan diketahui, anggap aja titik X, Y ya. Jadi ada X, Y gitu. Ini ditransformasi, dikatakan digeser ke kanan 2, lalu ke bawah 1. Jadi berarti kan translasi ya, pergeseran. Nah, berarti kakak bisa ambil nih, pergeserannya adalah atau translasinya ke kanan, berarti X-nya positif 2 ya. Nah, Y-nya negatif 1. Nah, sehingga nanti di sini kan X aksennya atau bayangannya dari XY-nya. Ingat kalau translasi kan tinggal dijumlahin aja ya. Berarti kita bisa ambil X tambah 2 yang ini
Y minus 1. Nah, dapat seperti itu ya. Ini baru yang pertama. Jadi kayak kakak kerjanya satu-satu dulu gitu. Berikutnya, nanti dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu X, kan tadi X plus 2Y min 1 ya. Kalau terhadap sumbu X, masih pada ingat nggak teman-teman? Kalau sumbu X, berarti sumbu X itu yang berubah apa sih? Kan dia ke bawah ya. X-nya tetap, tapi Y-nya jadi minus. Nah, ini nanti kakak bisa ambil jadi X plus 2. Yang sebelah sini Y-nya kita ambil jadi negatif, jadi minus. Nah, ini nanti kakak bisa balik nih, jadi 1 minus Y. Nah, dari sini kakak ambil dulu ya. Kita punya X double aksennya sama dengan X plus 2. Karena pertanyaannya adalah ngomongin tentang persamaan bayangan. Jadi di situ kan ada persamaan garis. Yang tadi garis awalnya Y sama dengan AX tambah B ya. Nah, ini garis awal ya. Lalu bakal tadi ditranslasi, lalu dicerminkan menjadi suatu bayangan yang Y sama dengan min 3X plus 1. Nah, jadi ini kakak mau ambil nih, untuk persamaan bayangannya. Jadi kita ubah dulu jadi X sama dengan ya. Sehingga kalau kita ambil X sama dengan, kita bisa ambil di sini jadi X double aksen minus 2 ya. Nah, seperti itu, satu-satu jadinya. Berikutnya juga sama nih, Y double aksen sama dengan 1 minus Y. Nah, berarti dari sini kakak ambil Y-nya sama dengan gitu ya, 1 min Y double aksen. Nah, ini kan tinggal dibolak-balik ya. Ya udah, kakak mau substitusi ke persamaan yang ini. Boleh minjem kak? Maaf. Oh iya. Ke sini tadi ya. Nah, kita mau substitusi ke persamaan yang awal. Gitu. Kita cek ya. Y-nya kakak ganti dengan 1 min Y double aksen. Sama dengan. Nah, yang X-nya nanti kakak ganti dengan X double aksen minus 2. Nah, ini plus B. Jadi kakak substitusi ini tadi ke sini ya. Nah, jadi nanti kita dapat di sini. Nanti kita peroleh jadinya 1 min Y sama dengan AX gitu min 2A ya. 2A ditambah B. Nah, berarti ini nanti kalau kita peroleh jadinya min Y sama dengan AX gitu ya. Min 2A tambah B, pindahin aja ke sana. Min 1. Atau kalau mau dikalikan minus semua, jadi Y sama dengan min AX plus 2A min B plus 1. Ini harus sama dengan persamaan bayangan tadi. Tadi udah dikasih di soal. Y sama dengan min 3X tambah 1. Nah, jadi kita menyamakan di sini. Berarti kesimpulannya dapat ya, A-nya itu nilainya sama dengan 3. Dapat A-nya 3. Nggak muat nih, Kak. Hapus aja atas kali ya. Atasnya hapus ya. Oleh. Oke, ini nanti dapat di sini kesimpulannya A-nya sama dengan 3. Atau kakak langsung sini aja ya. Jadi nanti ketemu A-nya 3 gitu. Dari sini tadi. Kalau A-nya 3, kita punya nih yang satunya tadi nih, yang 2A min B plus 1 sama dengan 1. A-nya kita ganti 3. Ini kakak hapus ya. Nah, ini tadi kakak hapus. Kakak punya tadi 2A min B plus 1 sama dengan 1. Satunya boleh kita coret jadi 0 ya. A-nya 3. 2 kali 3 min B sama dengan 0. Dapat deh, B-nya 6. Nah, dapat jadinya A-nya 3, B-nya 6. Yang ditanya A plus B jadi 9 gitu. Dari situ sih. Tapi mungkin ini kakak caranya yang panjang ya. Mungkin Kak Udi mungkin ada cara yang lebih sederhana Kak. Okay. Bukan cara panjang, tapi bukan. Itu cara konsepnya begitu. Konsepnya, cara konsep. Jadi memang secara konsep seperti ini ya. Jadi dipahami aja. Caranya, langkah-langkahnya udah mantap nih Kamita nih. Cuma kebetulan saya menemukan untuk soal ini khusus soal ini sih. Kalau soal yang lain belum tentu gitu kan. Pertanyaannya khusus spesial yang itu ya Kak ya. Ya, karena di sini pertanyaannya A tambah B gitu. B, ya kalau nggak, mungkin kalau yang lain diganti bukan A tambah B jadi nggak bisa. Nggak bisa. Tapi nggak apa-apa. Ini cara yang lain. Siapa tahu teman-teman bisa menginspirasi teman-teman gitu ya. Oke. Nah, ini boleh kita hapus ya Kamita. Boleh. Maaf mungkin ya. Kalau kakak hapus ya. Oke. Ya, oke. Nah, jadi kan tadi awalnya kan ada garis ya, Y sama dengan X ditambah B gitu.
Nah, di sini harus teman-teman perhatikan kalau digeser, geser itu kalian ingat aja sumbu koordinat ya enggak? Kalau geser ke kanan ya berarti positif X-nya. Kalau geser ke kiri berarti X-nya negatif gitu. Nah, kalau misalkan ke atas berarti sumbu Y nih positif. Kalau ke bawah berarti sumbu Y juga ya, tapi negatif gitu. Jadi ingat aja sumbu koordinat teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini kan digeser ke kanan sejauh 2 nih. Ke kanan ya berarti positif gitu ya, 2. Terus ke bawah ya, ke bawah berarti negatif ya, berarti -1. Nah, tapi ya katanya habis ini diapain lagi nih? Dicerminkan terhadap sumbu X gitu ya. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya menjadi ini gitu katanya teman-teman ya. Yaitu Y sama dengan -3X tambah 1. Oke, nah sebenarnya kan tadi secara konsep Kamita udah mantep banget tuh ya kan. Dari garis menjadi garis seperti itu memang. Nah, tapi gimana kalau misalkan saya pakai titik gitu ya, pakai titik. Nah, jadi kalau misalkan saya substitusikan ya teman-teman, titiknya sembarang. Cuma ini khusus ini kayaknya saya ambil X-nya 1 nih. Kalau teman-teman perhatikan, kalau saya masukin X-nya 1, ini jadi A plus B. Gitu kan? Ya, A plus B yang dicari gitu. Ya, jadi ini kita misalkan aja deh hasilnya N gitu ya. Nanti kalau misalkan disubstitusikan ke sini berarti ini N sama dengan A plus B. Nah, berarti yang dicari adalah N-nya sebenarnya gitu ya, teman-teman. Bisa dipahami ya. Nah, dari sini kan kalau misalkan nanti ditranslasi terus dicerminkan, nah nanti titik bayangan ini gitu ya. Itu misalkan adalah sekian koma sekian gitu. Nah, ini bisa disubstitusi ke garis ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi intinya titik ini bisa disubstitusi ke garis yang pertama gitu ya. Terus titik bayangannya nanti bisa disubstitusi ke garis hasil bayangannya. Nah, sekarang gimana sih hasil bayangan dari sebuah titik? Nah, kalau untuk translasi gampang aja teman-teman. Tadi yang seperti Kamita bilang, kalau titik ya tambahin aja gitu. Ya tinggal ditambahin aja. Berarti nanti didapatnya 1 tambah 2 nih, 3 gitu. Terus N ditambah -1 berarti N dikurang 1 gitu. Gitu ya teman-teman, tinggal ditambahin aja, gampang aja. Nah, selanjutnya kalau dicerminkan terhadap sumbu X gitu teman-teman. Nah, teman-teman bayangin aja nih kalau misalkan ini sumbu X gitu kan. Ya, ini sumbu X nih. Ya. Nah, ini A, B misalkan. Ya, ini B-nya di sini. Nah, ini A-nya nih gitu. Nah, kalau misalkan kita cerminkan terhadap sumbu X berarti bayangannya jadi di sini. Ya, A-nya nggak pindah, A-nya tetap A gitu. Cuma B-nya pindah jadi negatif B gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau suatu titik X-nya tetap nih kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Tapi Y-nya jadi negatif. Gitu teman-teman. Ya. Nah, berarti kan kalau kita lihat nih X-nya tetap dong Kak. 3, betul. Nah, Y-nya tinggal dikali minus. Jadi 1 min N gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, dari sini ya itu tinggal kita substitusi. Susi ya gitu. Kan kalau dimasukin ini adalah Y-nya ya. 1 min N. X-nya 3 berarti -3 kali 3 tambah 1. Wow, ini -9 ditambah 1 -8 gitu. Pindahin, ya udah 1 tambah 8. N-nya pindah ke kanan. Dapat deh N-nya 9. N kan tadi yang ditanya. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, itu tapi khusus nih untuk pertanyaan ini gitu ya. Tapi teman-teman harus mendalami konsepnya kembali. Betul. Gitu. Jadi ini spesial ya Kak, tadi karena ketika diganti dengan 1, jadi muncul A plus B. Gitu. Tapi kalau soalnya udah beda, bukan A plus B, kita nggak bisa. Betul. Jadi khusus buat yang ini gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi Kakak jelasin secara konsep, itu berlaku untuk semua. Betul. Mau soalnya seperti apapun bisa. Gitu. Jadi tadi spesial buat soal yang ini ya Kak ya. Oke, gitu. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Udah jelas semua? Oke, nggak ada ya? Kak, belum. Belum ada. Oke. Kak mau SS? Boleh. Boleh di Zoom lagi, Kak. Mau di screenshot? Oke, siap. Ya, ini soal 2019, teman-teman. Jadi kita ambil soal-soal asli semua. Jadi biar teman-teman, wah ternyata bisa loh lebih cepat dan konsepnya yang penting dipahami dulu. Gitu. Kenapa begitu? Gitu. Sudah, oke. Ya, sip, udah SS? Udah selesai?
Oke, kita lanjut lagi Lanjut ya. ke soal dimensi 3 kali ya. Karena kan tinggal beberapa menit nih. Boleh. Soal spesial nih teman-teman. Spesial. Kalau Dimensi silakan 3. spesial. Nah, ini soal Pakai vektor ya kayak. ya Wow. bisa dibilang Dimensi sih. 3 pakai vektor, Ya. teman-teman. Saya langsung jelasin di sini aja Kak Urai. Boleh. Dari TV-nya karena udah ada apa namanya? Eh, slideshow-nya. Langsung di zoom slideshow-nya. TV-nya aja. TV-nya aja. Oke. Ya ini soal 2000 berapa ya? 2021 kemarin. Ya kalau teman-teman cek aja di apa namanya? Di Google banyak lah ya. Ini kan karena UTBK nggak dikasih soal asli ya, tapi nggak tahu deh Google itu atau di YouTube banyak tuh seperti itu, gitu ya. Nah, jadi ini soal 2021 kemarin. Jadi kalau kita baca, ini P adalah titik pada EC. Ya di sini nih. Ya di sini EC. Katanya perbandingan antara EP dengan PC 1:5. Ya, ini 1:5, teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, pertanyaannya jarak titik P ke H gitu. Nah, jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik biasanya teman-teman itu menggunakan Pitagoras, ya enggak? Gitu kan? Betul. Nah, Pitagoras. Tapi kadang-kadang teman-teman susah nih membayangkan Pitagorasnya gimana sih gitu kan. Terus nanti juga teman-teman kalau misalkan menggunakan standarnya, kalau gambarnya belum jelas, ada namanya kesebangunan juga diperlukan juga tuh gitu. Nah, tapi ini kita biasanya kalau saya secara pribadi kalau titik ke titik kita menggunakan vektor aja teman-teman. Ya kenapa? Karena lebih mudah biasanya. Ya tinggal ngikutin aja tuh sumbu koordinat x, y, z-nya gitu ya. Ya jadi ini y, ini x, ini z-nya ke atas gitu ya. Nah kita lihat nih langkah-langkahnya untuk soal ini teman-teman. Yuk, Kak Ops. Terus, nah ini slide slow gitu. Nah, oke sebentar Kak. Nah, oke di sini kan yang dicari adalah PKH, gitu ya. Nah PKH teman-teman kita menggunakan vektor. Biasanya vektor itu ya ini ada sumbu x, sumbu y, sumbu z. Diingat ya. Pokoknya apa namanya? Ya arahnya. Kalau ini ada z ya atas bawah. Kalau kanan kiri y gitu ya. Kalau 3 dimensi ingat ya kanan kiri itu y gitu. Kalau apa namanya? Depan sama belakang itu adalah x gitu teman-teman. Nah dari sini teman-teman kita mau cari PKH. Nah berarti nanti kita tinggal ikutin aja dari PKH kemana aja nih melalui sumbu-sumbu koordinat. Yuk kita lihat. Nah yang pertama di sini sebentar ya. Ujungnya. Nah P ke Q dulu. Gitu ya, P ke Q gitu. Nah berarti kalau seperti ini tadi kan PH ya, berarti dari P ke titik H gitu ya. Nah nanti berarti kalau di sini PQ nanti ketemu nih di sini, berarti PH sama dengan PQ kuadrat dulu ya, PQ kuadrat terlebih dahulu. Gitu. Terus itu tadi sumbu Y ya. Nah sekarang sumbu Z-nya Q ke R gitu, Q ke R. Nah berarti nanti di sini jadinya QR kuadrat gitu teman-teman. Oke, nah next lagi Kak. Nah, jadi QR kuadrat gitu ya. Habis Q ke R ke H nih teman-teman gitu. Itu sumbu X-nya gitu ya. Nah, jadi di sini ditambah RH kuadrat. Ya, pokoknya dari PH nih, dari titik P ke titik H. Intinya gitu teman-teman. Terus nanti melalui sumbu koordinat. Nah, ingat ya seperti itu. Nanti tinggal masing-masing tinggal ditambah terus dikuadratin dulu tapi ya sebelum ditambah. Oke, yuk kita lihat lagi. Kita mencari panjangnya PQ, QR, dan RH tadi. Nah yang pertama kita mau cari PQ. Dari perbandingan 1:5 kita lihat nih sisi yang bagian atas. Oke. Nah kalau misalkan kakak gambar di sini cring gitu ya kan. Nah kita lihat lagi. Karena di sini 1:5 ya garisnya nih. Kalau kita lihat nih seperti ini. Coba Kak next Kak. Nah seperti ini ya 1:5. Nah dari 1:5 ini kita buat nih 6 bagian ya. Kalau 1:5 kan ini 1, ini 5 bagian. Nah gitu ya garisnya seperti ini teman-teman. Nah kalau kita lihat ya secara dari atas seperti ini. Kalau ini 1:5 karena sisinya 3 berarti kita otomatis di sini dapatnya setengah. Iya nggak? Nah ini 5/2 kalau dijumlahkan 3 gitu. Nah kalau kita lihat nih gambar yang di sini teman-teman ini kan PQ. Nah ya PQ itu kalau kita lihat dari atas tuh seperti ini nih. Ini panjangnya berapa berarti? Sama dengan yang di sini yaitu setengah gitu. Dapat dong PQ-nya setengah gitu. Ya next ya. Berarti PQ ini setengah dikuadratin. Oke. Nah dari sini kita cari yang lain yaitu Q ke R.
Oke teman-teman, nah kita lihat Kak, next. KKR ya sama RKH, kita lihat bagian di sebelah kanan ya, samping kanan gitu. Ya. Nah, lihat nih ya, ini karena 1:5 kita bagi 6 bagian, ini juga 6 bagian gitu ya. Biar enak lihatnya. Nah, dari sini karena sisinya 3, berarti kan otomatis nih ya, kita dapat nih di sini berapa nih, teman-teman? Iya, sama kayak tadi, ya enggak? Ini setengah, ini 5/2 gitu. Nah, yang di sini juga sama dong. Sama gitu ya. Kalau misalkan kita lihat nih ya, di sini kan bagi 6 bagian ya, kalau sisinya 3, ya ini setengah, ini 5/2 juga gitu. Nah, maka kalau kita lihat di sini ya, KKR, nah itu yang di sini nih teman-teman gitu ya, itu berapa? Setengah gitu. Terus RKH teman-teman kita lihat, nah RKH itu yang di sini gitu, ya itu berapa? 5/2. Dapat deh ya, di sini setengah, ini 5/2 gitu teman-teman. Oke, next Kak. Nah gitu ya, nah udah tinggal di kita lihat ya teman-teman, di sini ada setengah, 5/2 karena sama-sama ini bisa dibagi setengah, setengahnya keluar dulu gitu. Nah kalau dibagi setengah ini jadi 1, ini 5 gitu. Ya jadi ini adalah hasil baginya yang di dalam gitu. Nah tinggal kita lihat nih 5 kuadrat 25 tambah 1 tambah 1 27. Nah akar 27 itu kan bisa kita ubah lagi jadi akar 9 dikali akar 3. Nah maka akar 9 adalah 3 dikali setengah jadi 3/2 gitu. 3/2 akar 3. Udah deh dapat jawabannya yang C teman-teman gitu teman-teman. Ya kurang lebih cara vektornya menginspirasi teman-teman untuk jarak titik ke titik seperti itu. Ya, gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak untuk soal dimensi 3 ini? Udah pada pusing. Apa katanya? Mau SS? Gak kelihatan saya. Tadi cara vektor ya Kak ya? Ya. Yang paling mudah. Oke. Apa ada pertanyaan? Itu nggak bisa pakai segitiga EPH katanya Kak. EPH. Mana tadi EPH bisa. Cuma kita pakai kesebangunan sih jatuhnya, gitu ya. Bisa tapi kita pakai kesebangunan. Nah nanti kita pakai Pitagoras lagi. Jadi agak langkah-langkahnya agak sedikit panjang sih kalau menurut saya pribadi gitu ya. Seperti itu. Gitu. Oke. Gimana teman-teman? Udah pakai ini ya, pakai apa? Vektor. Ya. Tapi mungkin ngebayangin ya mungkin ya, untuk sebagian masih kayak bingung bagian tadi yang PQ-nya mana, QR-nya mana, RH-nya mana gitu. Iya, dimensi 3 ya harus bayangin seperti apa sih apa namanya gambarnya gitu teman-teman. Apa tuh? Oke. Bisa ke slide sebelumnya nggak Kak yang di bagian 6 katanya tadi? Oh boleh Kak, minta tolong Kak dibalikin. Oh ini ada macam-macamnya banyak ya. Itu harus ada 3 step gitu Kakak, bisa nggak kalau langsung? Atau nanti dikasih aja ya. Oh. Dikasih aja ya boleh. Apa namanya PPT-nya. Nanti teman-teman lewat mana tapi? Bisa ya bisa, nanti. Nanti dikasih aja. Dikasih, ya. Nanti tunggu ya teman-teman, nanti di-share di situ PPT-nya gitu. Oke. Siap. Tinggal berapa? Tinggal 3 menit Kak. 3 menit. Oke teman-teman. Kayaknya sebenarnya masih banyak nih, saya pengen ngasih ilmu ke teman-teman semua. Waktunya terbatas teman-teman gitu. Semoga lain kali kita bisa berjumpa lagi ya teman-teman. Atau kalau teman-teman masih pengen lagi, jangan lupa nih kita punya program teman ya. Program di sekolah nih gitu. Oh iya, jangan lupa absen ya teman-teman. Jangan lupa absen. Di sekolah itu ada live class ya. Nanti betul. Kita membahas UTBK. Ada berapa TO Kamita? Dari 6 sampai 12 ya? Ada 7 teman-teman. Nanti sampai terakhir 12 gitu ya. Terus ada juga soal prediksi ya, problem set, ada 20 soal, kalau matematika yang lain ada 50, ada 30. Ada banyak banget pokoknya. Banyak latihan soal yang prediktif lah istilahnya gitu teman-teman. Iya oke. Tadi ada informasi kali Kak, sedikit-sedikit yang tadi. Yang promo. Iya promo nih, saya lupa nih ya. Coba sebentar kami ya. Jadi selama bulan April ini teman-teman dimanfaatkan nih bagi yang belum gabung ya, bagi yang udah gabung sih jangan sampai terlewat ya live kelasnya dan latihan soalnya dan video pembelajaran juga ada nih, gitu teman-teman. Ya. Itu apa tadi Kak promonya ya? Promo di bulan April gimana nih Kak Mita? Promo last minute 50%. Jadi untuk premium sekolahnya ya.
Tadinya harganya 600.000, jadi sekarang diskon jadi 300.000. Wah, murah banget. Menjelang karena ini udah mau mulai UTBK gitu ya. Nah, terus juga ada tambahan lagi promonya. Ketika nanti flash sale di sahur sama buka, ini udah mau buka kan ya? Wah, iya benar lagi tuh. Tambah 20% lagi promonya. Jadi paling berapa, Kak? 200 ribuan nanti ya. Wah, 200.000 coba UTBK selama 2 bulanan ya. Wah, 2 bulanan, teman-teman. Gitu. Terus nanti juga infonya nanti bakal ada, bisa cek di IG sekolah ya. Terus ada juga apa TikTok dan sebagainya. Pokoknya informasi di media sosial medianya ya. Ada banyak gitu nanti. Jangan sampai terlewatkan teman-teman. Gitu. Ya teman-teman. Oke, mungkin masih ada berapa menit Kak? Tinggal 1 menit lagi lah. Ya, paling cukup kali ya. Iya, cukup sekian ya. Kali. Jangan lupa pokoknya bergabung jadikan premium di sekolah teman-teman. Iya, betul. Ya, teman-teman bisa nanti scan ya di barcode nih. Nanti barcode-nya dimunculkan. Oke. Kak Urai. Boleh scan nanti scan barcode. Nah, ini teman-teman jadikan premium ya aplikasi sekolah cuma 200.000 loh selama bulan April ini. 240. 240. Kan 20% tadi. Iya, pokoknya sekitar segitulah. Ya. Nah, jangan sampai terlewatkan ya. Kak Urai mana nih barcode? Paling ujung. Ya, paling ujung bener. Oke, ya udah gitu teman-teman. Nah, udah ada belum? Mudah-mudahan tadi bermanfaat ya dari kita untuk matematika. Jangan lupa masih banyak sesi pawang lagi nanti bidang studi yang lain ya. Mungkin di hari Kamis ya. Ya, ada fisika gitu. Bukan kayaknya. Ada fisika, bener nggak? Fisika ya? Fisika ya. Oh, bener kan ada fisika gitu. Jadi hari Kamis ini ada fisika. fisika teman-teman ikut lagi ya. Pokoknya langsung masuk aja gratis tuh pawang-pawang gitu. Bersama Kak Majid dan Kak Fauzi gitu. Siap. Oh ini udah mau di-share ini ya Kak ya? Share tadi. Oke, siap. Oke, teman-teman bisa dilihat ya di PPT-nya yang tadi udah di-share dan nanti kalau teman-teman mau jadikan premium, mumpung ada promo nih. Boleh. Kapan lagi UTBK live class semuanya dapat 200.000. Ya, yuk jadiin premium semuanya teman-teman. Kurang lebihnya kita pamit kali. Mohon maaf kalau ada kesalahan gitu. Oke. Sekian dari kami dan Kak Udi gitu. Oke. Ya, moga-moga bermanfaat ya semua teman-teman. Oke, dan selamat berbuka puasa. Puasa bentar lagi nih, setengah jam lagi ya. Buru-buru mandi, bersih-bersih. Tunggu azan ya. Oke. Dadah semua, terima kasih. Cukup ya? Benefit premiumnya biar. Yuk, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dansa, bisa-bisa